Mas Pandi. Oh, yang ini enggak acap malah Iya, makanya ini kan saya perlu mau 1 bulan. Nah, ternyata bisa Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandi Nata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam tani transmigrasi pres. Baik sahabat, di video kali ini Pandi Nata berada di UPT Sepunggur. Angkatan tahun 2017, tepatnya di jalur 4 ya. Di jalur 4 ujung, tapi belum sampai ujung banget karena di sini masih ada warga, begitu, masih ditempati sama transmigran asal begitu ya. Nah, dan di video kali ini Pandinata mau mengunjungi salah satu teman atau salah satu konco, yaitu Mas Hasan As'ari, dan saya akan mengabarkan di kebunnya Mas Hasan As'ari ini yang setelah lama atau sudah lama tidak bersilaturahmi ke tempatnya Mas Hasan As'ari, yang seperti apa sudah atau sudah bagaimana perkembangan di kebun Mas Ari, petani muda milenial. Dan tidak lupa saya sampaikan kepada sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, semoga diberi kesehatan, ditambah rezekinya, ditambah panjang umur, dan tambah barokah masih di bulan suci Ramadan ini. Semoga menjadikan barokah yang melimpah begitu kawan-kawan. Dan masih di seputar pedesaan, pertanian, transmigrasi, dan pembangunan kawan. Dan sebelum kita menemui narasumber, kita langsung turun ke kebunnya atau meniliki tanaman-tanaman bawang pre, dari yang pertama tanam sampai yang ini, yang depan sini sudah kayak apa, sudah seperti apa, lalu seperti apa kisah ceritanya di kebun Mas Ari, dan sedang aktivitas apa beliau. Nanti kita bisa aprak-aprak atau korek-korek di kebunnya Mas Hasan As'ari, petani muda milenial asal Temanggung, Jawa Tengah kawan-kawan. Oh, dan di sini rupanya semaian cabai nih, semaian cabai, tapi tidak begitu, sudah jarang, nggak tahu ini sudah ditanam atau belum. Nah, ini banyak ya sudah tanaman cabainya Mas Ari ya. Nah, ini dari yang baru nanam, ini yang sudah hidup atau sudah tumbuh. Dan langsung saja kita bertakon-takon dengan Mas Ari, daun apa cabai ini sudah berapa hari dan bawang pre sudah panen berapa kali, lalu sedang aktivitas apa beliau begitu kawan-kawanku. Nah, lalu yang sebelah sini tuh sudah jarang ya, berartinya sudah dipanen. Dan yuk langsung saja. Nah, di sini di tempat Mas Ari ya, di lahan pinjam pakai juga. Ini beliau sementara daun bawang, dan beliaunya sedang memperlebar atau memperluaskan lahan belakangnya daun bawang ini, mau dibersihkan lagi kawan-kawanku. Nah, dan di sini tanahnya masih apa namanya, masih banyak tunggul-tunggul pakis ini. Nah, dan bagi teman-teman saya atau petani-petani dari Jawa sana, atau teman-teman saya di Jawa sana, di kampung saya, apabila mau pengen bertani di Kalimantan ini, di sini tanahnya gratis ya kawan-kawan ya.
tapi dengan cara pinjam pakai tapi dengan perlu membuka lahan seperti ini kawan, contohnya. Nah ini seperti ini, membuka lahan di tanah transmigrasi atau di Bulungan, Kalimantan Utara. Ini tempatnya di UPT Sepungkur angkatan tahun 2017 kawan-kawan. Dan yuk kita temui narasumber yang sedang dikeroyok semut kangkrang begitu kawan-kawan. Nah seperti ini kawan-kawan, ini bukakan baru ya. Jadi bagi teman-teman saya yang di Jawa yang pengen bertani di sini, ini dengan cara membuka lahan dulu. Sistemnya pinjam pakai gratis kawan-kawanku. Nah seperti ini. Assalamualaikum Mas Ari. Ini mengganggu waktunya sebentar ini, maaf ini. Sehat Mas Ari? Alhamdulillah. Ini sudah berapa hari Mas? Ini baru mulai tadi pagi. Tadi pagi. Oh. Anu Mas Ari, aku tadi habis keliling dari samping-samping yang sudah ada tanamannya. Iya. Dan saya melihat tanaman cabai sama daun bawang itu yang sebelah sini itu sudah jarang, itu sudah dipanen kah? Iya, itu kemarin saya pilihin yang besar-besar itu saya panen buat beli beras. Nanti sisanya buat bibit rencananya. Oh begitu. Ya, kalau ini kan rencana buat bibit semua karena lagi nggak punya bibit. Nggak punya bibit ya? Iya, jadi ini nanti cuman saya khusus untuk bibit aja. Soalnya kan ini lagi mau saya siapkan lahannya, nanti begitu bibitnya situ sudah beranak banyak, sudah tua bibitnya, Mau nanti pindah? sambil bersih. Mau pindah sini juga. Nah, dan tadi ada pohon cabai itu subur sekali, itu tanaman berapa hari sudah Mas Ari? Itu kurang lebih sudah mau masuk 1 bulan. Sudah mau masuk 1 bulan ya? Antara 27-28 hari lah sudah. Cuman Nah, enggak anu sih, nanamnya enggak serentak. Enggak bareng begitu ya? Karena bibitnya juga waktu saya sebar tuh dia 2 kali tabur, jadinya enggak anu. Karena waktu pertama kali nabur habis dimakan orang-orang. Oh, jadi dimakan hama begitu istilahnya Mas Ari ya? Sama kemarin yang di sana pun juga tuh ada 24 tray mati semua karena kemarin yang sebelah sana kebanjiran, enggak kebanjiran sih, tapi air hujan tuh karena curahnya terlalu tinggi, pembuangannya kurang, enggak mengatasi keluarnya air tuh dari lahan sampai gulutan. Terendam. Iya, terendam. Terendam, istilahnya terendam. Malam-malam hari kan, kemungkinan dari sekitar jam 10 tuh dia terendam sampai pagi-paginya bibitnya udah pada layu. Udah pada layu. Oh, berarti di tempat sapuan situ belum ada paralon kah Mas atau gimana? Sudah ada, cuman kurang mampu karena kan Udahnya saya, curah hujan kah yang terlalu besar atau gimana? kalau sebetulnya tuh kalau paralon saya itu sebetulnya udah mampu kalau cuman 1 hektar, tapi kan karena berhubung kesana tuh masih ada 2 lahan. Oh itu iya. lahannya masih bongkor juga, nggak ada pembuangan yang 2 lahan itu kan karena Jadi lewatnya tempat sampean semua. Iya, airnya tuh yang dari situ juga larinya ke tempat saya, jadinya 6 paralon 6 in sama saya pakai dua paralon itu, yang 6 in sama 4 in itu untuk mengeluarkan air 3 hektar jadinya. Wow, berarti kurang mampu iya, begitu ya. Maunya tuh dia setengah hari baru bisa kering, itu pun kalau airnya air sungainya tuh udah surut. Kalau airnya belum surut ya bisa sampai 1 hari baru kering. Baru kering. Jadi tanaman itu harus terendam selama 1 hari. Kalau kemarin ini 1 hari lah kurang lebih, soalnya sampai jam 9 pagi itu airnya masih tinggi di gulutan kacang panjang yang pernah Mas Pandi video kan. Iya itu. Gulutannya pun sampai terendam, tapi alhamdulillah kacang panjangnya nggak mati. Kacang panjangnya tahan begitu, tapi tanaman yang lain mati. mati. Cuman alhamdulillah kalau di sini nih dia daun bawangnya nggak kenapa-kenapa juga. Kemarin yang ini dia nggak acap lahannya Mas Pandi. Oh, yang ini nggak acap malah? Iya, makanya ini kan saya terluas di sini. Ini mau saya tengkarkan lagi ke belakang supaya lebih banyak, soalnya mau beli tuh lagi nggak ada uang juga, kalaupun ada uangnya juga kadang yang jual nggak ada gitu. Begitu memang. Nah, mohon maaf ini Mas Ari. Nah, Mas Ari kan sudah lama. Kita sambil ngiyep di sana. Oke, bisa. Nah, jadi seperti ini kawan. Ini lahan pembukaan awal ya, ibaratnya ini awal. Ini memang seperti ini. Memang dulu pernah dicetak sawah atau sudah diorak-arik karena belum tergarap. Jadi seperti ini kawan. Kondisinya bisa panjenengan saksikan ya.
di sini. Nah, kita sudah sampai tempat yang iup kawan, dan di sini di depan saya ini daun bawang yang katanya Mas Ari mau dibikin bibit. Betul nggak Mas Ari? Iya, rencananya untuk bikin bibit ini, soalnya mau beli itu lagi nggak punya uang juga. Kalau kita beli, kalau pas ada uang pun juga belum tentu ada yang jual bibit. Nah, kalau bibit memang kesulitan untuk bibit bawang prei. Di sini memang seperti ini kawan-kawan. Jadi kadang-kadang kita ada uang, bibitnya yang susah dicari atau nggak ada yang jualnya begitu kawan. Nah, omong-omong Mas Ari kan di sini kan sudah lama memang dari tahu bertani sampai sekarang kan sudah ada berapa tahun Mas kira-kira Mas? 3 tahun. Nah, sekitar 3 tahun. Jadi kan sudah ibaratnya sudah mendalami masalah tanah lah di sini. Karena apa ya, 3 tahun itu tidak sebentar ya Mas Ari. Nah, untuk tingkat kesulitan tanah pasang surut atau tanah gambut ini mengolahnya gimana Mas Ari? Paling ibaratnya kendalanya begitu. Kalau kendalanya itu, kalau di tempat pasang surut ini kan, itu airnya aja sih yang paling utama. Karena kalau air ini kan kita harus pembuangan tuh sebetulnya minimal 1 hektar tuh minimal pralon yang 6 in itu 6 in standarnya tuh bisa maksimalnya tuh minimal 3 apa itu 3 pipa 3 untuk pipa. pembuangan. 3 pipa untuk pembuangan baru itu bisa dikatakan normal Mas Ari ya. Iya, soalnya tempat kita ini kan kadar asamnya tinggi. Begitu air itu air hujan itu, curah hujan kan, kalau nggak langsung keluar airnya, begitu dia itu naik segini aja lah, itu kadar asam yang di dalam itu, dia yang saya pengalaman tuh kadar asamnya naik kembali. Betul. Jadi di sini tanah yang sudah ibaratnya ditanamnya sudah kelihatan subur, memang kita harus olah betul-betul Mas Ari dengan cara sirkulasi air begitu Mas Ari ya. Yang penting airnya kalau bisa tuh jangan sampai dikasih masuk, kalau bisa khusus untuk membuang aja, itu pun harus kalau bisa harus langsung los, maksudnya jangan sampai 5 jam baru airnya kering. Itu minimal kalau bisa 1 jam tuh udah bisa kering. Betul. Soalnya kalau sampai berlama-lama, otomatis biarpun tanaman kita itu enggak sampai terendam, tapi kan dia akar itu kan termasuk sampai masuk sampai dalam. Kalau memang kalau segini ini, dia kalau cuman air sampai sebatas ini kan, sekitar masih 5 jari dari ratanya tanah yang ada tanaman ini, tapi tetap dia kalau sampai tergenang segini tetap bakalan kuning atau stres. Betul Mas Ari. Nah, dan di sini Mas Ari saya melihat pertumbuhan cabenya di tengah-tengah bawang prei ini subur sekali Mas Ari. Iya. Ini yang tadi dibilang berapa hari itu Mas? Kurang lebih antara kalau enggak 27 28 lah, soalnya lupa ingat juga. Pokoknya intinya sekitar Mau 1 bulan. bulan. Iya. Mau 1 bulan. Nah, ternyata bisa Mas Ari ya, daun bawang dan tengah-tengahnya ditanamin cabai seperti ini Mas Ari. Iya. Ini kayak versi Mas Ari kan dari dulu memang seperti itu. Iya. Jadi bawang prei kalau versi Mas Ari memang selalu dicampurnya sama cabai. Ini cabai apa Mas Ari boleh tahu? Ini cabai putih, tapi ini karena kemarin saya nggak beli kemasan, jadi nggak tahu merek apa, soalnya beli cabai kemarin itu 3 on, saya kupas, bijinya baru saya semai. Oh begitu, berarti ini nih bibitnya bibit kledetan begitu Mas Ari ya. Saya cuma lihat cabainya kok cantik-cantik gitu kan. Jadi pengen beli untuk bibit begitu. Pengen saya kira nih Mas kampetan. Enggak. Bukan dia. Kemarin yang kampetan itu yang dua bungkus, yang 24 tray itu, yang alhamdulillah tergenang air untuk mati. Dan semoga di kedepannya lagi ya, mudah-mudahan nyemai lagi diberi kesuburan begitulah, atau diberi keberhasilan, karena namanya kemarin itu memang rata ya Mas. Hujannya itu hujan rata, jadi semua pada kena dampaknya begitu. Tidak cuma 1-2 orang, semuanya yang berada di UPT Sepunggur begitu Mas Ari. Karena di sini kan sudah serentak Tanggul Blok,
khususnya di UPT Sepunggur angkatan tahun 2017, dan untuk pembuangan masih minim terus terang begitu Mas Arya. Soalnya sebetulnya tuh gimana ya, kalau kita kan sebetulnya pengen juga sih pembuangan itu banyak, Iya. cuman kita kendalanya tuh kadang uangnya buat beli pipa itu soalnya Betul. kan kalau untuk kita pipanya kan ini kan kita buatnya kan harus ke depan Ke itu depan kita harus gali jalan itu, sedangkan jalan aja itu panjangnya kurang lebih sekitar 14 meter 14 meter. 14 meter itu minimal kalau mau kita kasih satu pipa aja minimal harus dua sambung 3 sambung minimal iya itu. enggak, kalau seandainya kita bikin dua sambung aja itu sudah bisa, cuman Sudah kan bisa, cuman bibir sama bibir jalan itu dia enggak ikut tertimbun jadi ngepres begitu Mas ya Ari. ngepres. Itu pun kalau kita beli pipa yang 6 dim itu udah, kalau yang paling murahnya di sini yang ukuran D itu 6 in, tapi yang D apalah, kalau yang paling tebal lah kualitasnya Yang apa paling ya? bagus. Enggak, yang paling tipis itu Bang. Yang paling tipis itu 420, ada yang 450. Sedangkan yang tebal itu ada yang 800-an lah, tapi 800 lebih masih. Itu sedangkan itu kita kan butuh dua. Itu pun baru untuk satu apa ya, ibaratnya tuh satu pipa hitungannya karena disambung kan. Sedangkan lahan ini minimal dia untuk 1 hektar itu paling minim itu minimal 2 pipa yang ukuran 6 in itu. Iya betul. Soalnya kalau kita mau beli yang 8 in itu lebih mahal lagi. Sebetulnya kalau 8 in cukup 2 aja udah sangat sudah sangat apa ya, udah sangat mampu lah untuk sudah mampu untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Cuman kan di sini nih kita kendalanya yaitu tadi kayak seperti yang lahan sebelah ini kan nggak ada yang garap, tentu nggak ada pembuangannya. Iya. Jadi otomatis kalau tempat kita itu dikasih pembuangan, air yang dari sebelah tuh biarpun nggak langsung airnya kelihatan ngalir ke sini, tapi resapannya tetap ke terus menerus ke lahan kita. Jadi seperti airnya itu. nggak habis-habis. Seperti itu kendalanya. Kendala di tanah gambut atau di tanah pasang surut. Iya. Khususnya di Transmigrasi UPT Sepunggur angkatan 2017 teman-teman. Kalau di saat musim kering, di saat curah hujan itu tidak terlalu banyak, tanamannya di sini kebanyakan banyak yang bagus. Cuman nanti di saat tiba musim hujan, itu kita di sini sangat-sangat apa ya? Ekstra. Sangat ekstra kerja keras. Soalnya kita mau beli mesin sedot air, kalau kita nggak pakai alkon atau mesin dompeng itu yang untuk kasih keluar itu nggak mampu. Kalau cuma sekedar pakai sanyo ataupun pakai apa genset yang air itu nggak mampu, karena sedangkan pipa yang 6 in saja itu yang dua pipa untuk kasih keluar air itu aja masih butuh waktu kurang lebih sekitar 6 atau 5 jam. Betul. Baru bisa kering. Jadi seperti itu tingkat kesulitan di daerah lahan pasang surut seperti itu kawan-kawan. Karena ya seperti ini, di sini keringnya karena tanggul terus terang. Iya. Keringnya karena tanggul. Soalnya lahan kita di sini tuh ibarat mangkok. Itu mangkok itu di saat pasang mangkok itu dia yang di luar mangkok tuh hampir mau meluber. Hampir mau meluap. Masuk ke dalam. Ibarat lahan kita tuh kayak mangkok yang air pasang naik itu hampir mau masuk ke mangkoknya begitu. Iya. Jadi di saat musim hujan datang, di saat kok pasangnya itu tinggi hampir mau meluber ke mangkok, otomatis kan yang di sini karena terkena air hujan terus jadinya juga penuh menahan begitu. Nah, di saat dia mau keluar, air di sungai besarnya itu belum surut, jadi airnya nggak bisa keluar, yang ada tertahan begitu ya Mas. Yang ada jadinya ya mau nggak mau dia tertahan di dalam. Kalau seandainya kita yang bermodal banyak, ya itu mau tadi harus kita pakai mesin alkon atau dompeng itu untuk pompa air lah, intinya untuk begitu. Kita kasih keluar ke sungai. Itu pun kalau seperti saya itu belum mampu untuk begitu. Kita masih tahap belajar begitu Mas Aryo. Sebetulnya sih kalau seandainya ada modalnya ya bisa aja sih, cuman
nggak tahu kenapa ya. Kita kadang juga kepengen tapi nggak tahu, padahal kan itu ibaratnya sangat dibutuhkan ibaratnya. Sangat dibutuhkan bagi para petani, cuman begitu Mas Ari. cuman berat sekali sebetulnya. Sudah ada sih apa yang jatah dari apa itu pemerintah, cuman itu ada, cuman ada tiga atau dua ya, Tiga. tiga ya, Mm-mm. 3 titik, sedangkan 3 titik itu satu blok itu pakai pompa air tuh untuk kasih keluar kurang lebih 12 hektar ya, 12 hektar. yaitu 12 hektar itu nggak mampu, jadi nggak Nggak pernah mampu. dipakai. Seperti itu. Nah, jadi begini kawan-kawan, tingkat kesulitan di daerah pasang surut atau tanah di daerah pasang surut seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Hasan Asari, petani muda milenial asal Temanggung, begitu kawan-kawan. Nah, mungkin mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Mungkin di episode lain kali kita bisa meniliki atau menyambangi atau bersilaturahmi ke tempat Mas Ari lagi di perkembangan pertumbuhan atau lahan yang sedang dibuka ini kawan-kawan. Dan mungkin sekian dari saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.